Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Neng Cindy Aldes Fitriani dengan NIM 120101110. Saya jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas C. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang konseling Islam versus konseling Barat. Apa sih perbedaannya? Langsung aja check it out. Konseling Islam merupakan amanah dari Allah SWT untuk membina dan membentuk manusia ideal yang menuju jalan terbaik, yaitu Islam, untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah SWT. Sedangkan konseling Barat merupakan aktivitas dalam mengubah sikap dan perilaku individu atau klien oleh seseorang yang profesional untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, Tohari mengartikan konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembalinya eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perbedaan konseling Barat dengan konseling Islam menurut Tohari Musmanar. Pada umumnya, di Barat, proses layanan konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Maka, layanan konseling dianggap sebagai hal yang semata-mata masalah keduniawian saja. Sedangkan, Islam menganjurkan aktivitas layanan konseling itu merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu bantuan kepada orang lain, termasuk layanan konseling dalam ajaran Islam dihitung sebagai salah satu sedekah. Pada umumnya, konsep layanan konseling Barat hanyalah didasarkan atas pikiran manusia. Semua teori konseling yang ada hanyalah didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lalu. Sedangkan konsep konseling Islam didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, aktivitas akal dan pengalaman manusia. Konsep layanan konseling Barat tidak membahas masalah kehidupan sesudah mati, sedangkan konsep layanan konseling Islam meyakini adanya kehidupan sesudah mati. Nah, konsep layanan konseling Barat juga tidak membahas dan mengaitkan diri dengan pahala dan dosa, sedangkan menurut konseling Islam membahas pahala dan dosa yang telah dikerjakan. Pendekatan atau model konseling Barat menurut Gerald Correll. Pertama, pendekatan psikodinamika berlandaskan pada pemahaman, motivasi tak sadar, rekonstruksi kepribadian, kategori terapi psikoanalitik. Kedua, pendekatan humanistik berorientasi pengalaman dan relasi, meliputi terapi eksistensial, client-centered, dan gestalt. Yang ketiga, pendekatan rasional, kognitif, dan tindakan berorientasi pada perilaku, meliputi analisis transaksional, terapi tingkah laku, rasional, emotif, dan realitas. Sedangkan pendekatan konseling Islam yakni konsep pendekatan dan teknik konseling yang utamanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu teori konseling Islam, yaitu teori Al-Mau'izah Al-Hasanah, teori Mujadalah. Berdasarkan surat An-Nahl ayat 125, para ahli mengidentifikasi teori dalam bimbingan konseling Islam terdapat 3 pokok pendekatan, yaitu bil hikmah, al-mau'izah al-hasanah, dan mujadalah bil ahsan. Mutahari menyebutkan 2 metode, yang pertama sebagai upaya komunikasi melalui keyakinan rasional yaitu bil hikmah dan pemaparan moral atau al-mau'izah, serta dilakukan upaya perdebatan teologis yaitu muajadalah. Teori al-hikmah. Kata al-hikmah dalam perspektif bahasa mengandung makna mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan,
sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang tergantung pada akibat sesuatu yang terpuji. Ucapan yang sesuai dengan kebenaran, falsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan dan lapang. Kata al-hikmah dengan bentuk jamaknya al-hikam bermakna kebijaksanaan, ilmu dengan pengetahuan, falsafat, kenabian, keadilan, pepatah, dan Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, teori Al-Mau'izah Al-Hasanah, yaitu dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau itibar-itibar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulia Allah, yaitu bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Terus, bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketakwaan kepadanya, dan bagaimana cara mereka mengembangkan eksistensi diri dan menemukan jati diri dan citra diri, dan bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan mental spiritual dan moral. Nah, konselor harus menguasai dengan baik sejarah, riwayat hidup, dan perjuangan orang-orang agung, pejabat-pejabat Allah, dan kekasih-kekasihnya, khususnya Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir teori mujadalah. Teori bimbingan konseling yang terjadi di mana seorang konseling sedang dalam kebingungan. Teori ini digunakan ketika konseling ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih. Sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor, hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwanya, akal pikirannya, emosionalnya, dan lingkungannya.